Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatimah Zahro, bisa dipanggil Fatim. Nomor induk mahasiswa saya adalah 190810201246. Saya adalah salah satu mahasiswa KKN Back to Village ketiga dengan kelompok 54 dengan pembimbing Bapak Hazikul Abror. Nah, tema yang saya angkat pada KKN Back to Village ketiga di sini adalah pemberdayaan wirausaha masyarakat terdampak COVID-19. Oleh karena itu, judul yang saya angkat dari KKN Back to Village ketiga di sini adalah pengembangan usaha anyaman bambu dengan memanfaatkan inovasi produk di masa pandemi. Program yang akan saya buat di sini adalah pengembangan usaha anyaman bambu, di mana usaha anyaman bambu ini adalah salah satu usaha masyarakat yang terdampak COVID-19. Usaha anyaman bambu di sini biasa disebut dengan nama produknya biasa disebut dengan telempe. Nah, usaha ini dijalankan oleh Bapak Sanji dari tahun 1995. Namun, karena adanya COVID-19 membuat usaha ini mulai dari kalau tidak salah sesuai dengan wawancara yang saya dapatkan, mulai dari tahun 2019 itu mengalami penurunan, di mana usaha ini berhenti memproduksi produknya. Karena sebenarnya produk ini biasanya dikirim kepada daerah Madura dan juga daerah Situbondo. Namun karena adanya pandemi COVID ini membuat produk itu mengalami pemberhentian pengiriman karena adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Nah, juga sekarang itu perizinan untuk keluar kota itu sangat sulit. Oleh karena itu usaha yang dijalankan oleh Bapak Sanji ini mengalami dampak COVID-19. Next. Ayo mulai, kalian siap? Nah, dari sini saya akan memaparkan hasil dari kegiatan saya selama 1 bulan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang dari kegiatan KKN di sini adalah Universitas Jember melaksanakan KKN Back to Village ketiga sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. KKN adalah program intrakurikuler dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman masyarakat kepada mahasiswa. Jadi kami sebagai mahasiswa dituntut untuk mengetahui kita dituntut untuk kerja, bagaimana kita itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat, bagaimana kita bisa membantu kesulitan masyarakat, baik itu dari segi teori maupun prakteknya. Lalu rumusan masalah yang kedua adalah rumusan masalah. Munculnya pandemi COVID-19 membawa dampak buruk bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan masyarakat menurun, bisnis atau usaha yang didirikan berhenti, sumber mata pencaharian masyarakat sulit untuk didapatkan. Nah, ini adalah salah satu masalah yang terjadi di Indonesia, di mana aktivitas masyarakat itu dibatasi. Lalu tujuan dari adanya program kegiatan kuliah kerja nyata Back to Village ketiga yaitu untuk melatih sasaran mengembangkan usahanya untuk melatih tujuan dari KKN Back to Village ketiga yaitu untuk melatih sasaran mengembangkan usahanya kembali di masa pandemi, dan program yang akan dijalankan oleh mahasiswa disesuaikan dengan kebutuhan sasaran. Misalkan sasaran itu sudah ada produknya, namun mungkin karena pengemasannya kurang bagus, maka kita bisa bantu dengan perbaikan pengemasan produk. Atau seperti yang saya jalankan saat ini, karena usaha yang dijalankan oleh usaha anyaman bambu di sini terdampak COVID ya, yang mengakibatkan susahnya pengiriman kepada luar kota. Jadi saya mengajukan untuk membuat inovasi produk baru terhadap usaha anyaman bambu ini. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah metode. Metode yang saya gunakan yang pertama, tempat.
Lokasi kuliah kerja nyata Back to Village ketiga yang saya laksanakan kali ini adalah berada di RT 8 RW 1 Dusun Kerajaan Desa Merakan Kecamatan Padang Kabupaten Lumajang. Lalu sasaran yang saya tuju adalah usaha anyaman bambu atau bisa disebut tempe yang milik Bapak Sanji. Lalu teknik pelaksanaan kegiatan di sini saya membuat beberapa pelatihan dan juga praktek pembuatan inovasi produk baru. Jadi untuk teknik pelaksanaan kegiatan itu tergantung dari mahasiswanya sendiri. Bagaimana kreativitas mahasiswa, bagaimana aspirasi setiap mahasiswa itu. Jadi tidak selalu tentang pelatihan, tidak. Jadi tergantung mahasiswanya sendiri. Selanjutnya. Nah, di sini saya akan melaporkan hasil dari kegiatan saya selama 1 bulan. Nah, minggu pertama yang pertama adalah penerjunan KKN secara online. Di sini dilakukan serempak oleh seluruh mahasiswa Universitas Jember yang mengikuti kuliah kerja nyata Back to Village ketiga. Yang kedua, kunjungan sekaligus konfirmasi kepada pihak sasaran. Yang ketiga, kunjungan kepada salah satu karyawan sasaran. Nah, di sini kunjungan yang saya lakukan di sini adalah kunjungan kepada Bapak Sanji. Nah, kunjungan yang saya lakukan itu sekaligus meminta izin untuk mengekspos beberapa usaha, mengekspos usahanya supaya dapat saya teliti. Dan di situ saya berdiskusi tentang permasalahan apa saja yang dialami. Jadi dengan diskusi tersebut saya mendapatkan bahwa usaha anyaman bambu ini dari pandangan saya sesuai dengan hasil wawancara, menurut saya ini sudah lumayan cukup sukses karena pada hari normal sebelum adanya COVID itu minimal pengiriman barang itu 100 lembar tempe. Nah, ini contoh produknya. Ini contoh produk tempenya. Ini contoh produk tempenya. Jadi di situ biasanya itu pengiriman paling banyak itu 1.000 lembar. Tapi untuk pengirimannya itu sesuai informasi dari pemilik usaha itu pengiriman untuk media transportasi itu menggunakan ini mobil truk, dan mobil truk itu udah menjadi milik sendiri oleh usaha tersebut. Nah, namun adanya COVID-19 menjadi kendala. Jadi susahnya pengiriman dimulai dari perizinan untuk keluar kota dan juga permintaan dari desa peminat, yaitu biasanya itu dikirim ke daerah Madura dan juga daerah Situbondo. Nah, peminat dari daerah Situbondo dan Madura itu menurun. Jadi kadang kalau mengirim itu kadang di sana itu tidak menemukan tidak menemukan pembeli. Jadi terhambat. Jadi untuk pembuatannya itu di-stop. Lalu yang kedua adalah kunjungan sekaligus konfirmasi kepada pihak sasaran, itu sudah. Yang ketiga, kunjungan kepada salah satu sasaran karyawan. Nah, setelah saya melakukan, ketika saya konfirmasi kepada pihak sasaran, saya juga minta izin untuk berkomunikasi langsung dengan salah satu karyawan sasaran. Nah, juga beliau juga berkata bahwa mungkin karyawan yang dimiliki oleh usaha tersebut sudah beralih kepada pekerjaan lain, maksudnya sampingan kayak sekarang itu lagi musim panen. Jadi beberapa karyawan itu mengikuti ikut kerja di ladang. Jadi kalau misalkan kita itu butuh data, boleh langsung wawancara dengan sasaran. Jadi untuk bertemu dengan sasaran, saya biasanya konfirmasi melalui telepon, kadang SMS, kadang WhatsApp gitu. Alhamdulillah karena mayoritas ibu rumah tangga, jadi sasaran itu mudah ditemui sesuai dengan jadwal kosongnya. Next, video selanjutnya.
slide selanjutnya adalah minggu kedua, laporan minggu kedua. Kegiatan pada minggu kedua di sini saya, yang pertama, saya melakukan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini tepat pada Selasa hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, di situ, saya, karena, minggu pertama saya sudah melakukan sosialisasi dengan masyarakat setempat bahwa saya akan melakukan KKN di desa ini, jadi masyarakat setempat itu juga, antusias. Jadi di situ ada anak-anak dari ibu-ibu setempat itu ada tugas, pembuatan video, perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dari rumah. Jadi karena, beliau, juga lagi, ket tidak bisa mengoperasikan, HP dengan baik, maka mereka minta bantuan saya untuk membuat salah satu, perayaan kecil-kecilan dari rumah, eee, untuk dibikin video untuk pengumpulan tugas anak-anak SD. Nah, bisa dilihat, fotonya itu. Jadi, eee, saya itu ide yang saya muncul ketika ibu-ibu minta bantuan itu, jadi saya bingung apa ya gitu, saya ingin itu sesuatu yang lokal. Jadi saya, "Oh, bagaimana kalau," saya bilang kepada ibu-ibu, "Ibu-ibu punya ini, jari atau kalau bahasa Jawanya itu sewek." Nah, ibu-ibu itu bilang, "Oh oh punya, Du, kalau hanya sewek ada banyak," gitu. "Oh, ya udah anak-anak Ibu, 1 orang itu bawa sewek satu-satu aja." Nanti saya kreativitaskan dengan, cinta batik Indonesia. Jadi dengan sewek kita, bikin salah satu busana, yang mungkin, eee, menjadi salah satu adat yang ada di Indonesia gitu. Lalu yang kedua diskusi konsep pelatihan. Nah, ini diskusi konsep pelatihan. Nah, itu, bisa dilihat foto yang sebelah kanan. Nah, itu saya berdiskusi dengan salah satu karyawan pemilik usaha, yaitu ibu yang bernama Ibu Sugiyati. Di situ saya berdiskusi tentang apa saja sih yang dibutuhkan oleh usaha ini. Ternyata, sebenarnya kalau bahan bakunya itu ada, tapi kreativitas yang dimiliki oleh tenaga kerja itu kurang. Jadi, saya menyarankan untuk diadakan pelatihan tenaga kerja, itu yang pertama, pelatihan tenaga kerja untuk membuat suatu inovasi produk baru. Yang kedua, nah setelah kita membuat produk baru, tentunya kita butuh ini kan, butuh, pemasaran dan jadi saya membuat strategi pemasaran. Nah, lalu yang ketiga saya membuat strategi pemasaran digital marketing melalui media sosial. Karena sekarang itu, lagi masa pandemi, jadi, lebih baik pemasaran itu dilakukan melalui media sosial karena, mungkin kita sudah ada banyak yang punya WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram. Jadi, saya melakukan pelatihan itu supaya, ibu-ibu itu dapat meskipun, dari rumah bisa memasarkan produk yang dihasilkan. Lalu yang ketiga persiapan materi pelatihan. Di sini saya, untuk materinya saya cari-cari di internet. Lalu yang keempat adalah pengajuan kelas. Nah, pengajuan kelas ini, pembukaan kelas untuk beberapa pelatihan yang saya ajukan. Lalu untuk kegiatan saya selama minggu ketiga, yang pertama pelaksanaan kelas pelatihan, yang kedua pemahaman video praktek inovasi produk baru, yang ketiga persiapan bahan baku, dan yang keempat pembuatan berita media. Nah, pelaksanaan kelas pelatihan ini, nanti mungkin saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, lalu pemahaman video praktek inovasi produk baru ini sebenarnya saya sudah kirim, melalui ini, via WhatsApp ya, terhadap beberapa orang yang mengikuti pelatihan. Namun, orang-orang itu, minta, "Bagaimana kalau misalkan ini, apa, kita lihat bareng-bareng," soalnya kalau misalkan bareng-bareng itu kita itu mudah memahami. Nah, kalau saya, "Oh, monggo Ibu, kalau misalkan mau bareng-bareng, monggo, kita bareng-bareng belajar. Saya juga mau belajar bagaimana cara menganyam bambu," gitu. Jadi alhamdulillah, pemahaman video itu, secara offline di rumah Ibu Sugiyati juga. Lalu persiapan bahan baku, ini karena bahan bakunya,
setelah menonton video yang ada, ibu itu menyarankan harusnya ini Dok, bahan bakunya itu disiapkan dulu soalnya, perlu proses ini, kayak motong bambunya itu, mungkin ya lumayan lama gitu. Oh iya nggak apa-apa. Jadi sesuai dari saran ibu-ibu saya melakukan persiapan bahan baku cuma dipotong ada yang 1 ruas dan juga ada yang 2 ruas sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir di sini, pembuatan berita media. Pembuatan berita media ini adalah salah satu tugas yang diwajibkan dari, LP2M. Selanjutnya di sini adalah minggu keempat. Kegiatan saya selama, minggu keempat, yang pertama pelaksanaan pelatihan yang, tetap, yaitu pelatihan ketiga dan keempat baru terlaksana di minggu keempat. Lalu persiapan bahan baku. Nah, setelah tadi, untuk minggu ketiga, di sini kami hanya memotong karena itu, hampir pergantian diri ke minggu keempat. Jadi minggu keempat kita mempersiapkan bahan baku juga, di situ, dipotong. Setelah dipotong itu dilining kecil-kecil, lalu dihaluskan, diirat dulu baru dihaluskan. Nah, diirat itu, ditipis-tipisin, tujuannya, sesuai yang saya dapat informasi dari ibu-ibu itu, dihaluskan yang seperti foto itu, ini di foto sini, itu, beliau bilang, supaya, apa ya, bambunya itu bisa dianyam. Nah, setelah diirat itu dihaluskan itu biar, ini bambunya tidak tajam, biar tidak melukai tangan gitu katanya ibu-ibu. Lalu yang ketiga praktek pembuatan inovasi produk. Nah, ini contohnya. Untuk prakteknya itu saya melakukan praktek dengan Ibu Zahra. Ibu Zahra ini, eee kebetulan namanya sama dengan saya. Ibu Zahro ini istri dari pemilik usaha, lalu Ibu Sugiyati, Ibu Suhan. Nah, Ibu Suhan ini yang ada di foto, Ibu Sugiyati dan juga Ibu Fatul. Nah, 4 orang yang melakukan praktek pembuatan produk. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, pelatihan yang saya laksanakan. Pelatihan yang saya laksanakan di sini ada 4. Yang pertama, pelatihan pertama dan pelatihan kedua dilaksanakan pada minggu ketiga, dan pelatihan ketiga dan keempat dilaksanakan pada minggu keempat. Pelatihan yang pertama yaitu pelatihan tenaga kerja dalam pembuatan inovasi produk baru. Di sini saya menjelaskan, tujuannya adanya pelatihan tenaga kerja, tujuannya adanya, pelatihan pembuatan inovasi baru itu apa. Nah, di sini, saya menjelaskan bahwa inovasi produk baru itu tidak, selalu tentang, membuat produk baru, tidak. Jadi kita bisa, memperbaiki produk yang ada, lalu kita bisa, misalkan kita membuat produk kedua. Jadi kayak sebuah usaha itu, tidak harus mempunyai satu produk ya. Kita itu, kalau bisa itu mempunyai lebih dari satu produk. Karena mengapa? Ketika, satu produk utama yang kita jual itu, nilai jualnya menurun, maka kita masih mempunyai, produk kedua untuk bisa dijual di masyarakat. Nah, gitu. Itu adalah, tujuan adanya inovasi produk. Lalu yang pelatihan kedua adalah pelatihan strategi pemasaran produk. Pelatihan strategi pemasaran produk itu, saya melakukan pelatihan ini karena kita itu sudah melakukan suatu produk baru. Jadi kita itu harus bisa bagaimana cara kita memasarkan, produk baru tersebut. Lalu yang ketiga adalah pelatihan strategi digital marketing melalui media sosial. Nah, di sini, saya melakukan pelatihan yang ketiga di sini tujuannya karena kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan kita, jadi kita harus bisa bagaimana cara kita itu melakukan promosi melalui media sosial yang kita gunakan. Jadi media sosial yang kita gunakan itu dimanfaatkan sebaik mungkin. Tidak hanya bisa berkomunikasi, kita juga harus bisa mendapatkan uang dari media sosial itu kan. Biayanya juga, bisa ditanggulangi,
lalu viewernya juga lebih banyak. Nah, dan itu dan lain sebagainya. Lalu praktek pembuatan inovasi, lalu pelatihannya lalu ya kelas yang keempat di sini adalah praktek pembuatan inovasi produk baru. Nah, praktek pembuatan inovasi produk baru itu dilaksanakan di rumah Bapak Sanji, di rumah Ibu Suhan. Nah, itu dilaksanakan yang mungkin banyak cerita gagal berhasilnya karena seperti kita lihat videonya itu mudah, ternyata ketika kita praktekkan butuh pemahaman lebih untuk bisa bagaimana cara menganyam produk baru tersebut. Next. Hasil yang saya peroleh di sini adalah inovasi produk baru menjadi hal yang lumrah bagi setiap jenis usaha. Tujuannya adalah supaya usaha yang kita bangun tetap mengikuti perkembangan zaman dan produk yang kita hasilkan dapat bersaing dengan produk lainnya. Produk yang dihasilkan berupa vas bunga yang terbuat dari anyaman bambu. Nah, itu di foto itu adalah hasil dari produk yang kita buat. Nah, awalnya kita itu ingin membuat keranjang buah, itu ternyata setelah ibu-ibu sasaran itu menonton videonya, ibu-ibu itu mereka tuh bilang gini loh, "Duk, ini kalau misalkan buat keranjang buah itu sebenarnya itu kita harus menggunakan penjalin, bukan bambu opus yang kita miliki ini." Loh, "Iya toh Ibu?" "Iya," gitu. Mereka bilang, "Lah, jadi gimana?" Terus ibu-ibu itu bilang, "Coba cari referensi lain, Duk, mungkin bisa bikin keranjang ini vas bunga atau bisa longsang atau yang lainnya." Nah, akhirnya sesuai saya cari-cari ternyata sesuai yang disetujui oleh ibu-ibu itu membuat vas bunga seperti ini. Hasilnya alhamdulillah cukup bagus untuk yang pertama, jadi kayak kita itu butuh latihan lagi untuk memperbaiki hasil yang mungkin kurang maksimal gitu. Sebenarnya ketika pembuatan pertama itu lagi-lagi ini bambunya itu patah, ternyata bambunya itu terlalu kering, kita jemurnya terlalu kering. Jadi, bikin bambu yang agak basah juga agak ditipisin dan alhamdulillah, jadi. Nah, selanjutnya di sini, pada tahap evaluasi dari, diri saya sendiri. Yang pertama dokumentasi. Dokumentasi ada beberapa yang salah, yang awal saya melakukan dokumentasi namun, tidak memenuhi, persyaratan yang diajukan oleh DPR yang ditetapkan oleh DPL, di mana, syarat dari DPL saya itu setiap dokumentasi itu ada tanggal. Jadi pada hari pertama, kedua, dan ketiga itu saya memakai foto kamera biasa dan yang hari keempat itu baru teman saya ingetin, "Jangan lupa," bukan teman saya tapi, teman dari kelompok saya itu mengingatkan, "Jangan lupa dokumentasinya itu harus ada tanggal dan lain sebagainya." Jadi baru ingat, "Oh iya," sedangkan di HP saya itu masih belum ada fiturnya, jadi saya baru download ketika hari keempat kalau nggak salah. Nah, itu, salah satu evaluasi untuk diri saya sendiri. Jadi keteledoran saya, dalam, memperhatikan tugas yang diberikan oleh dosen. Lalu yang kedua, waktu untuk bertemu sasaran. Waktu untuk bertemu sasaran pada minggu pertama dan kedua itu normal, ketiga juga normal. Tapi minggu ketiga terakhir itu mengalami kendala karena, beberapa sasaran itu ini di ladangnya itu lagi panen, lagi musim panen tebu. Jadi untuk siang hari itu beliau itu, ke ladang, ikut panen. Jadi bisa bertemu itu kadang kalau misalkan panennya itu cepat selesai, kadang siang hari jam 2, kalau kadang sampai sore baru pulang. Jadi kalau misalkan sore baru pulang, saya sebagai, mahasiswa itu kayak sungkan mau datang sore-sore jam 5. Jadi, saya komunikasikan bahwa gimana kalau saya itu datangnya, malam hari dan ibunya, "Oh nggak apa-apa Nduk, kalau malam hari nggak apa-apa, asalkan, eee, je anu, apa,
Ya, mahasiswa KKN nggak keberatan, "Oh, saya nggak keberatan, Bu, malam hari saya free." Alhamdulillah kalau malam hari mungkin, nggak ada kegiatan dan alhamdulillah sasarannya juga mau ketika saya kunjungi malam hari dan itu, bikin saya deg-degan. Jadi kayak, semoga ini setiap harinya itu bisa." Alhamdulillah ibunya itu bisa. Lalu yang ketiga keterbatasan kreativitas. Jadi saya itu, sebagai, eee, mungkin, salah satu mahasiswa KKN itu juga kurang kreativitas, juga, ibunya itu juga sama. Lalu yang keempat kegagalan produk. Jadi kegagalan produk yang seperti saya jelaskan tadi, di mana mulai dari saya kayak kita gagal pembuatan produk karena ternyata bambu yang kita gunakan itu salah, lalu ganti produk baru, lalu setelah ganti produk baru ternyata produknya masih gagal karena, bambunya terlalu tebel, jadi, untuk ditekuk itu mudah mudah ini, putus. Jadi kayak kita itu harus membuat ulang bagaimana untuk bahan baku barunya itu adalah salah satu keluh kesah kegiatan saya. Alhamdulillah, feedback yang saya dapatkan jadi saya itu bisa memahami, oh ternyata begini, cara membuat, anyaman bambu ternyata nggak mudah ya. Ternyata meskipun, ini kelihatannya simpel tapi itu susah banget, susah gitu. Slide selanjutnya, mungkin ini slide terakhir. Nah ini alhamdulillah ini sudah, slide terakhir, eee, mungkin cukup itu yang bisa saya paparkan selama kegiatan KKN Back to Village ketiga saya laksanakan selama 1 bulan, dari mulai tanggal 10 Agustus sampai tanggal 10 September. Nah, sebelumnya ini ada salah satu kata-kata, pikiran itu seperti otot, semakin sering Anda latih, ia akan semakin kuat dan semakin mampu berkembang. Saya Fatimah Zahro, salah satu mahasiswa KKN Back to Village ketiga Universitas Jember. Pamit undur diri dan juga mohon maaf apabila banyak kata-kata, banyak kesalahan, banyak penulisan yang saya buat dan juga mungkin banyak kelalaian yang saya kerjakan ketika kegiatan KKN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.